selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Diana Fatihah bersama Ibu Diana SPD. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi permasalahan kependudukan di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa sebelum kita belajar tetap semangat berdoa dan tetap berada di rumah ya. Baik, kita akan bahas tentang materi permasalahan kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Di Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis dan juga terdapat overpopulasi penduduk di negara kita. Baik, Ibu akan membahas tentang ledakan penduduk. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya sangat cepat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia itu per tahun 1,49%. Itu berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Ayo, kalian ingat tidak? Sensus penduduk itu dilakukan berapa tahun sekali? Ayo, diingat. Sensus penduduk dilakukan selama 10 tahun sekali. Berarti jika sensus penduduk sudah dilakukan tahun 2010, maka nanti akan dilakukan sensus penduduk kembali tahun 2020. Di Indonesia, pemerintahan Indonesia terus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di negara kita. Karena di Indonesia merupakan wilayah yang sangat-sangat luas dan juga jumlah penduduk yang sangat tinggi. Dari ledakan penduduk yang sangat tinggi atau jumlah penduduk yang sangat tinggi, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang faktor terpenting adalah kelahiran. Nah, kelahiran atau natalitas. Nah, dari jumlah penduduk yang besar tadi atau akan terjadinya ledakan penduduk, ada beberapa permasalahan yang akan ditimbulkan. Ayo, pertama, itu kurangnya kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran dan peningkatan kejahatan, karena setiap penduduk itu berusaha bekerja untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan saling bersaing. Lalu, permasalahan yang kedua, kerusakan lahan atau kerusakan hutan akibat perubahan alih fungsi hutan. Karena hutan yang dulunya fungsinya sebagai daerah penyerapan air, hutan sebagai penahan tanah dari longsor dan banjir, ketika kerusakan hutan terjadi karena ulah manusia, maka karena alih fungsi tersebut bisa menjadi ladang, pemukiman, atau tempat tinggal, atau juga daerah-daerah perkebunan, sehingga akan mengubah wilayah hutan tersebut, dan itu akan berakibat fatal bagi kelangsungan hutan di wilayah tersebut. Baik, permasalahan yang ketiga, dengan adanya ledakan penduduk akan adanya pemusatan penduduk karena akibat adanya urbanisasi. Ayo, apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari desa ke wilayah yang lainnya. Keempat, adanya ketersediaan tempat tinggal yang kurang
akan mengakibatkan banyaknya perumahan-perumahan yang liar yang sangat mengganggu keindahan dan ketertiban di kota. Contohnya, banyaknya daerah-daerah kumuh di wilayah perkotaan, atau banyaknya daerah-daerah pemukiman yang seharusnya seperti contoh daerah pinggiran sungai atau daerah aliran sungai. Itu kan tidak sewajarnya di tempat tinggali oleh manusia karena perubahan wilayah tadi. Jadi ketersediaan tempat tinggal yang layak itu akan sangat kurang karena penduduk akan berusaha mencari perumahan sesuai dengan taraf kesejahteraannya. Baik, permasalahan yang selanjutnya, dengan meningkatnya penduduk, maka akan meningkat juga usia penduduk sekolah, usia anak-anak sekolah, sehingga akan menyebabkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesempatan, karena banyak siswa-siswa yang ingin mengenyam ke pendidikan dan biaya pendidikan, sehingga akan berpengaruh terhadap biaya pendidikannya dan tempat pendidikannya, sehingga kelima faktor atau kelima permasalahan ini akan menimbulkan permasalahan baru di penduduk. Baik, kita lanjut ya. Nah, dari pemerintah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi ledakan penduduk dengan cara pertama, pembatasan kelahiran atau natalitas dengan program keluarga berencana. Pembatasan kelahiran atau natalitas ini sebenarnya sudah jauh lama pemerintah menggalakkan program KB. Namun, kesadaran dari masyarakat itu masih belum terlalu tinggi sehingga mereka masih melebihi dari program KB. Ayo, berapa sih program KB atau program keluarga berencana? Setiap keluarga harus mempunyai berapa? Yaitu mempunyai 2 anak. Terus, usaha-usaha lain adalah pembatasan usia perkawinan. Pada saat pembatasan usia perkawinan, ini jangan lagi ada pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Jadi diusahakan ketika wanita atau laki-laki itu sudah menempatkan posisi yang mapan, sudah punya pekerjaan, sudah tamat dari pendidikannya, ya, sudah baru diharapkan dapat berkeluarga, atau yang bisa kita katakan pembatasan usia perkawinan. Tidak menikah dini ya. Menikah dini untuk sekarang jangan ditiru dulu, kalian masih di bangku SMA. Ingat pesan Ibu. Oke. Kita bahas upaya yang ketiga, yaitu pelaksanaan program transmigrasi. Pelaksanaan program transmigrasi ini jauh juga sudah lama digalakkan oleh pemerintahan. Ayo, program transmigrasi itu sudah ada dari zaman penjajahan Belanda, dan sampai program transmigrasi ini terus dilakukan di Orde Baru dan terus sampai ke sekarang. Apa sih program transmigrasi ini? Program transmigrasi ini tujuannya adalah di antara lain adalah untuk memeratakan penduduk dari wilayah yang tadinya padat ke wilayah yang masih sedikit penduduknya, sehingga penduduk bisa di tempat tujuan yang baru itu diharapkan lebih sejahtera. Contohnya seperti di Pulau Jawa yang sudah padat sekali, itu ditransmigrasikan ke wilayah yang masih atau ke pulau-pulau yang masih sedikit penduduknya. Bisa ke Papua, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi,
dan wilayah-wilayah pulau lainnya. Upaya yang lainnya adalah yang keempat, pembatasan tunjangan anak bagi PNS. Jadi bagi pegawai negeri sipil, tunjangan anak itu hanya diberikan untuk 2 anak saja. Jadi kalau ada bonus-bonus anak ketiga, keempat, dan selainnya itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Tadi pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri sipil itu sangat membantu dalam upaya pembatasan penduduk. Kelima, pembangunan perumahan-perumahan murah. Pembangunan perumahan-perumahan murah ini diupayakan seperti rusun, rumah susun, atau subsidi perumahan KPR dan lain-lainnya. Itu diusahakan untuk kesejahteraan dalam pembangunan perumahan. Baik, kita lanjut. Nah, di Indonesia ini kualitas pendidikan itu masih tingkatnya rendah, tingkat pendidikannya. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia masih banyak penduduk-penduduk yang belum mengenyam atau masih belum melek huruf. Jadi masih ada anak-anak Indonesia yang masih belum bisa baca tulis. Nah, dengan mengalami ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, karena rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut menjadi masalah di dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Dan masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Baik, kita akan lanjut materi selanjutnya. Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan yaitu pertama, rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara-negara maju. Ayo, siapa sih yang gak mau menguasai teknologi? Kita rugi ketika kita tidak mampu menguasai teknologi, maka banyak orang-orang asing atau ahli-ahli dari luar negeri lainnya yang akan didatangkan, sehingga kesempatan-kesempatan untuk kita bekerja, mendapatkan lapangan pekerjaan itu sudah dikuasai oleh tenaga-tenaga ahli dari luar. Makanya anak Indonesia harus sekolah sampai setinggi-tingginya dan bisa menguasai teknologi. Dampak yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulit masyarakat menerima hal-hal yang baru. Hal ini nampak dengan ketidakmampuan masyarakat dalam merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena ketidakmampuan masyarakat memperlakukannya secara tepat. Bisa dikatakan kesadaran masyarakat atau penduduk kita itu masih rendah dalam menjaga fasilitas umum. Contohnya, ketika ada demonstrasi, ketika ada unjuk rasa, kadang-kadang masyarakat kita masih anarkis, masih bersifat demonstrasi yang masih belum sadar akan pentingnya fasilitas. Jika fasilitas dirusak, maka negara akan berusaha untuk membangun kembali, dan itu akan membuat pengeluaran anggaran negara lebih meningkat lagi. Makanya kita sebagai penduduk yang baik, kita harus menjaga seluruh aset-aset atau fasilitas negara. Itu ya pesan Ibu Guru. Oke, kita lanjut.
upaya mengatasi masalah tingkat pendidikan tadi, kita ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah terus menggalakkan wajib belajar 9 tahun. Ayo, wajib belajar 9 tahun itu dari umur berapa? Dari kelas berapa sampai kelas berapa? Ya, dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Berarti wajib belajar yang harus kalian selesaikan adalah sampai ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Dan kalian jangan sampai putus sekolah karena itu belum masuk ke dalam wajib belajar. Oke, lanjut. Upaya pemerintah lainnya adanya dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Adanya dana BOS atau bantuan operasional sekolah ini akan membantu sekali baik siswa ataupun lembaga pendidikannya sendiri, sehingga baik dari lembaga maupun siswa dapat bersekolah sampai ke tingkat wajib belajar dan sampai juga ke perguruan tinggi dengan banyak sekali beasiswa yang bisa kita dapat ketika setiap siswa-siswa berprestasi. Usaha lain yaitu memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi. Ayo, kalian mau tidak menjadi siswa yang berprestasi? Iya, kalian harus rajin belajar, tetap berprestasi baik di bidang olahraga, iptek, teknologi, seni, dan lain-lain. Dan itu pemerintah akan memperhatikan dengan terus memberikan beasiswa berprestasi. Lanjut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar sehingga itu sampai ke daerah-daerah yang sulit diakses atau sampai ke daerah-daerah yang pelosok. Itulah upaya pemerintah dalam meningkatkan masalah kependidikan sehingga dapat teratasi. Oke, kita lanjut. Nah, coba kalian lihat nih, pada peta negara Indonesia, ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Kalian lihat deh, di mana sih ini kependudukan, peta penduduk Indonesia ini mana yang paling padat? Ayo, ini ada warna merah, kuning, oranye, dan warna agak ini ya, agak kuningnya ada 2, agak hijau ya. Betul, yang paling padat adalah berwarna merah. Ini berada di Pulau Jawa. Salah satunya adalah daerah ibu kota Jakarta. Nah, salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah tidak meratanya persebaran penduduk. Karena banyak penduduk yang berada di Pulau Jawa itu tidak mau bertransmigrasi ke wilayah yang jarang penduduknya, terutama karena Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan di Indonesia. Banyak universitas ternama yang berada di Pulau Jawa, banyak juga perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan di sana, sehingga untuk Pulau Jawa itu termasuk pulau yang sangat terpadat. Baru setelah itu ada di Sumatera, Sulawesi Selatan, Utara, dan baru di wilayah-wilayah lainnya seperti Kalimantan, seperti Papua, dan seterusnya. Nah, pada peta kepadatan penduduk ini, kita akan bisa melihat ketidakmerataan penduduk di negara kita. Baik, kita lanjut ya. Nah, dari dampak sebaran penduduk yang tidak merata tadi, itu akan ada banyak sekali dampak di bidang sosial. Karena salah satunya yaitu penduduk yang tidak merata di bidang sosial itu akan terjadi ketimpangan, di mana ketimpangan antara yang si kaya dengan si miskin, sehingga
pada daerah-daerah tertentu itu akan banyak tingkat kejahatan yang tinggi, tingkat kriminal, perumahan kumuh, ya. Jadi sehingga akan berdampak terhadap kehidupan sosial di wilayah tersebut. Nah, penduduk yang padat tersebut banyak sekali aksi kriminalnya karena sangat ketatnya persaingan untuk mencari hidup atau mencari nafkah, sehingga banyak penduduk tidak mendapatkan pekerjaan dan menganggur. Nah, di lain tempat penduduk juga sangat sedikit akan terjadi kekurangan, yaitu kekurangan sumber daya manusianya karena penduduknya sedikit, sehingga apa yang terjadi itu akan bisa menghambat pembangunan di wilayah sekitar. Nah, makanya kita harus mencoba memeratakan atau mentransmigrasikan penduduk. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi di bidang sosial, sekarang kita akan berlanjut di bidang ekonomi. Sebaran penduduk yang timpang di bidang ekonomi itu akan penduduknya akan sedikit karena akan kurangnya terperhatian dan kesejahteraan ekonomi, ekonominya menurun karena kurangnya fasilitas dan tidak ada sumber daya ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ya itu, jadi sumber manusianya berkurang sehingga baik tenaga, terus juga pemusatan sumber tenaganya tidak ada, ekonomi tidak berjalan, terus juga wilayahnya luas tapi manusia tidak ada. Nah, itu di bidang ekonomi. Dalam bidang budaya bagaimana? Pada bidang budaya, masyarakat Indonesia juga suka bergotong royong, bekerja sama, berguyuban, paguyuban, ya. Ini akan hilang karena apa? Karena yang bekerja juga tidak ada, karena yang bekerja hilang, terjadi ketimpangan penduduk. Nah, oleh karena itu, penduduk yang jumlahnya padat akan membuat persaingan yang sangat ketat sehingga menyebabkan penduduk menjadi lebih bagaimana? Individualis. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia akan sibuk dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, tidak ada lagi yang gotong royong, paguyuban, sehingga menghilangkan budaya-budaya asli di negara kita, yaitu penduduk yang ramah, penduduk yang selalu bergotong royong, bekerja sama. Nah, sangat berbahaya kan bagi di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pemerintahan melakukan beberapa upaya persebaran penduduk dengan cara memeratakan pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah, juga transmigrasi. Karena di Indonesia menunjukkan Pulau Papua yang luasnya begitu luas, yaitu 20% dari luar Indonesia memiliki penduduk yang jumlahnya hanya 1% dari seluruh penduduk Indonesia. Seperti Pulau Kalimantan juga yang luasnya lebih dari 25%, jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, itu dari bidang transmigrasi. Nah, ketika menciptakan lapangan pekerjaan di daerah juga seperti itu, menjadikan pulau-pulau yang di Jawa ada pusat-pusat industri, maka pabrik-pabrik yang tadinya hanya dibangun di Pulau Jawa akan diratakan, akan dibangun di wilayah di luar Pulau Jawa, sehingga ada kesempatan untuk pekerja atau peluang kerja di wilayah-wilayah pulau lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dari dampak lain dari kemerataan penduduk itu adalah kemiskinan. Apa sih kemiskinan? Kemiskinan itu adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yaitu makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Karena ketidakmampuan inilah yang dikatakan miskin atau kemiskinan. Terus, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ketika pemenuhan alat kebutuhan dasar itu sulit didapat atau sudah sumber daya alamnya sudah hampir punah, ya, itu akan berpengaruh terhadap sulitnya akses terhadap pekerjaan, terhadap pendidikan. Nah, sumber-sumber daya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut berpengaruh terhadap manusia, sehingga manusia itu mengalami pengurangan atau ketidakmampuan. Oke, kita lanjut. Apa sih masalah yang ditimbulkan dengan adanya kemiskinan di Indonesia? Banyak sekali ya masalah-masalah yang ditimbulkan itu. Salah satunya adalah kriminalitas. Kriminalitas atau tingkat kejahatan itu tinggi ketika kemiskinan itu sudah dekat di masyarakat. Kenapa? Karena orang akan berlomba-lomba untuk menghalalkan segala cara agar dapat menghidupi keluarganya tidak kelaparan, ya. Jadi tingkat kriminalitas karena kemiskinan itu akan tinggi pengaruhnya. Baik, dengan adanya kemiskinan lagi, masalah yang ditimbulkan adalah urbanisasi. Di mana di urbanisasi orang akan berpikir bahwa tinggal di kota besar itu penghasilannya akan besar. Tapi semakin banyak orang yang datang ke kota, maka lapangan pekerjaan yang tersedia akan semakin sedikit karena saling bersaing dan berkompetisi. Terus masalah lain karena kemiskinan adalah ini karena iman yang kurang, orang akan berpikir sangat sempit sekali, yaitu dengan cara pintas mungkin untuk mengakhiri hidupnya. Ini jangan ditiru ya, dan ini tidak baik, seperti bunuh diri, keputusasaan, depresi, dan segala macamnya. Terus kebodohan juga akan dekat dengan kemiskinan karena ketidakmampuan dalam dunia pendidikan. Karena kebodohan lebih dekat dengan dunia pendidikan. Makanya kalian sebagai generasi penerus harus rajin belajar agar kalian pintar, agar kalian mampu, agar kalian bisa mengubah masa depan kalian menjadi yang lebih baik. Dengan pendidikan bisa mensejahterakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, kita lanjut. Upaya kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan sumber daya ekonomi di wilayah penduduk miskin. Yaitu seperti contohnya seperti di gambar ya. Itu mengolah barang bekas atau membuat pertanian di wilayah kota atau menggunakan lahan-lahan yang tidak produktivitas di perkotaan bisa digunakan untuk pertanian sehingga dapat memberikan pendapatan bagi penduduk tersebut. Kedua, memberikan program penyuluhan dan pembekalan keterampilan. Jadi penduduk mulai diberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan keterampilan-keterampilan yang bisa menunjang untuk menghasilkan pendapatan. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan dasar seperti ini sangat bermanfaat bagi penduduk yang terampil. Terus, menyediakan pasar-pasar bagi penjual produksi penduduk. Maksudnya bagaimana? Pasar-pasar tersebut memfasilitasi
penduduk untuk memasarkan hasil produksi pertanian mereka, sehingga hasil pertanian tadi langsung dapat dijual dan dapat menghasilkan pendapatan, sehingga tidak merugikan petani atau penduduk. Nah, yang terpenting adalah karena negara kita adalah negara yang pernah dicap sebagai negara korupsi terbesar juga di tahun 1997-98, kita dianggap sebagai negara korupsi, dan sampai sekarang kita harus menghapuskan korupsi tersebut, yaitu dengan masyarakat yang selalu mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan, di mana jadi masyarakat ikut turut memperhatikan, turut mengawasi ya dalam pemimpin dalam melaksanakan amanah negara ya. Jadi sehingga apa? Dengan menghapuskan korupsi, hak-hak manusia, hak-hak sebagai warga negara itu akan tercapai sebagaimana mestinya. Nah, yang harus kita ketahuinya lagi adalah rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia. Kemiskinan itu akan berdampak pada ketidakmampuan pada bidang kesehatan juga. Kenapa? Cenderung masyarakat miskin itu memiliki pola hidup yang kurang bersih dan tidak sehat. Nah, terus apalagi? Tingkat kesehatan di suatu wilayah atau negara itu akan mempengaruhi besar kecilnya angka kematian, karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan di suatu wilayah atau negara. Nah, kualitas kesehatan yang rendah umumnya disebabkan karena apa? Bisa jadi karena sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan memadai, keterlambatan dalam penanganan ya. Terus fasilitas yang tidak lengkap, baik dari fasilitas alat-alat medis atau juga sumber daya manusianya, seperti tenaga-tenaga kesehatan yang dokternya tidak memadai, atau tenaga pelayanan kesehatan tidak memadai, sehingga apa? Karena kualitas kesehatan yang rendah umumnya seperti itu. Apalagi kurangnya air bersih. Air bersih merupakan sumber utama dalam kehidupan. Terus kurangnya pengetahuan tentang kesehatan juga di masyarakat kita. Kesadaran, pengetahuan tentang kesehatan itu masih sangat rendah. Sehingga bagaimana? Itu bisa terlihat dari gizi yang rendah, ya. Penyakit yang diderita oleh masyarakat umumnya adalah penyakit-penyakit menular. Terus apa lagi? Lingkungan tidak sehat atau lingkungan kumuh. Sehingga ini merupakan kualitas kesehatan yang rendah ya, disebabkan oleh beberapa faktor ini, yaitu kurangnya sarana, kurangnya air bersih, kurangnya pengetahuan, gizi yang rendah, penyakit menular, lingkungan yang tidak sehat atau kumuh. Nah, rangkumannya adalah dampak rendah tingkat kesehatan terhadap pembangunan itu akan menghambat pembangunan fisik, karena perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan yang lebih utama karena menyangkut jiwa manusia. Selain itu juga, tingkat kesehatan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan rendah, maka dalam melakukan apapun, khususnya pada saat pekerjaan hasil pun tidak akan optimal karena kesehatannya tidak memadai. Nah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan yaitu peningkatan gizi,
masyarakat, pelaksanaan imunisasi, penambahan fasilitas kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan gratis, menyediakan air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik, melakukan penyuluhan tentang arti penting kebersihan dan pola hidup sehat. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan. Tinggi tingkat pengangguran di Indonesia, salah satunya di negara kita. Di Indonesia, negara-negara miskin itu sumber daya manusia masih rendah, keterampilannya pun masih jauh dari standar. Nah, hal inilah yang menyebab tingginya angka pengangguran, karena pada umumnya penduduk tersebut sulit berdaya saing dan tertampung di dunia pekerjaan. Kita lanjut ya. Nah, dampaknya pengangguran terhadap perekonomian apa? Mengurangi output negara, menurunkan taraf hidup, memperlambat proses pembangunan, meningkatkan tingkat kemiskinan. Itulah dampak dari pengangguran. Dampak sosial dari pengangguran apalagi? Masalah jiwa, keyakinan, ketentraman keluarga akan terganggu, meningkatkan tingkah kriminal. Nah, dampak pengangguran bagi individu yang mengalami bagaimana? Dapat mengurangi kepercayaan dirinya, minder, dapat mengurangi akal sehat, pelaku seperti melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti mencuri, merampok, dan sebagainya. Apa sih cara-cara pemerintah mengatasi pengangguran? Salah satunya pendidikan gratis bagi yang tidak mampu. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, mendirikan tempat pelatihan. Pemerintah juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang asing, orang luar. Dan itulah beberapa permasalahan penduduk di negara kita. Dalam materi kali ini, semoga materi ini bisa kalian pahami dan tetap semangat. Dan dari hikmah belajar hari ini yang tidak baik, kita harus menjadikan pedoman agar kita bisa menjadi lebih baik di yang akan datang. Oke, itu saja. Cukup materi kali ini. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang kuat, dan tetap menjaga diri di rumah dalam situasi pandemi COVID. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini jika bermanfaat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.